yang menyelidiki kasusnya. He sacked the Attorney General who was investigating. He sacked his Deputy Prime Minister, another Cabinet Minister, all those who opposed him or who started asking questions about 1MDB. Tapi di tahun 2018, ketika Najib kalah pemilu, kasusnya kembali dibuka. Dia pun akhirnya dijatuhi hukuman. Diperkirakan uang dalam kasus ini adalah 4,5 miliar dolar atau setara 65 triliun rupiah. Menariknya, meski kasus ini melibatkan Perdana Menteri hingga film Hollywood, bahkan negara lain seperti Singapura, Swiss, dan Amerika, jika kalian bandingkan dengan Liga Korupsi Indonesia, nilai 65 triliun ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Karena sebagai negara yang juga masih dalam tatanan akses terbatas, Indonesia punya sumber daya alam dan skala yang lebih besar. Tapi sebenarnya bukan di situ saja masalahnya. Menurut data yang ada, total perputaran uang di industri media dan periklanan di Indonesia adalah 250 triliun per tahun. Nilai ini hampir sama dengan korupsi Pertamina yang dikabarkan hingga 285 triliun. Dengan kata lain, di tatanan sosial seperti ini, kerugian yang dibuat satu kelompok elit bisa melebihi total perputaran uang yang dibuat oleh jutaan orang yang bekerja di bidang media dan periklanan selama setahun penuh. Jutaan orang itu termasuk pekerja di stasiun televisi, kru film, jurnalis, agensi iklan, influencer, bahkan kami para YouTuber. Itulah bahayanya pencari rente. Ketika sekelompok orang berusaha mencari uang yang setara keringat jutaan orang tanpa menghasilkan nilai, barang, atau jasa apapun bagi masyarakat. Rent seeking is about keeping competitors out. Profit seeking is about serving consumers. Nah, banyak cara dalam mencari rente di lingkungan pemerintah. Namun dari data di situs KPK, dua kasus inilah yang menempati peringkat teratas. Peringkat pertama adalah gratifikasi atau penyuapan. Kasus ini sering terjadi dalam lembaga penegakan hukum seperti kejaksaan, kepolisian, kehakiman, bahkan mungkin KPK itu sendiri. Seperti persamaan yang sudah dibahas di awal tadi. Ketika hukum sudah disogok, peluang tertangkap jadi kecil dan korupsi jadi hal yang rasional. Yang juga sering terjadi adalah ketika kasusnya viral, pelaku tetap ditangkap, tapi hukumannya seringkali direvisi menjadi lebih ringan. Akhirnya walaupun tertangkap, korupsi tetaplah rasional.